Saya mau ngajak kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Tema kita bulan ini, tema 1 bulan ini adalah Roh Kudus membuat kita utuh dan lengkap. Tema 1 tahun, Roh Kudus memenuhi hidupku. Sama-sama katakan, Roh Kudus memenuhi hidupku. Sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus memenuhi hidupku. Dan tema kita tahu pada bulan ini adalah Roh Kudus membuat kita utuh dan lengkap. Nah, menarik sekali dalam Efesus pasal yang kedua ayat 21 sampai 22 dikatakan begini: di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Dia. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Nah, saya bukan bawahi kata-kata di ayat 21 rapi tersusun. Rupanya di dalam Tuhan kita itu rapi tersusun. Nah, saya pengen kita lihat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di situ juga ada kata rapi tersusun. Oke, kita kembali kepada teks pembacaan kita di Efesus pasal 2 tadi ayat yang ke-21-22. Di situ saya mengambil tema bahwa rapi tersusun untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Jadi judul firman Tuhan pada saat ini adalah kita dibuat rapi tersusun, kita dibuat utuh dan lengkap, kita dibuat rapi tersusun, kita dibuat utuh dan lengkap supaya kita menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus. Yang pertama, saudara, kita mau belajar bahwa Roh Kudus membuat kita rapi tersusun di dalam Kristus. Hanya orang yang di dalam Kristus lah yang rapi tersusun. Di luar Kristus tidak rapi tersusun. Meskipun orangnya sopan, baik, moralnya tinggi, tetapi kalau dia tidak di dalam Tuhan, dipandang oleh Tuhan bukan rapi tersusun. Amin. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Roh Kudus membentuk diri kita, menciptakan baru. Dia meriset kita kembali sehingga kita on the track ke Tuhan. Kita on the track ke Tuhan. Pada waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus membuat kita lahir baru. Jadi di dalam Kristus kita adalah orang yang rapi tersusun, utuh dan lengkap. Yang kedua, saudara, di dalam pembacaan kita ini kita mengatakan di ayat 21, Efesus pasal 2 ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia juga kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Menarik sekali, saudara, Roh Kudus membuat kita rapi tersusun, utuh dan lengkap menjadi tempat kediaman. Apa maksudnya ini, saudara? Berarti Roh Kudus membuat kita tempat nyaman untuk Tuhan bersekutu dengan kita, kita bersekutu dengan Tuhan. Diri kita ini adalah tempat yang nyaman. Satu-satunya tempat yang nyaman bagi Tuhan untuk bersekutu adalah diri kita. Tuhan tidak mencari tempat yang lain, Dia mencari diri kita. Dia sudah menemukan, Dia tidak mencari lagi. Dia sudah menemukan kita. Berarti saudara, waktu saudara membuka hati bagi Tuhan, maka saat itulah Roh Kudus meriset kita, membuat kita dibuat ulang kembali, dilahirkan baru, dan kita menjadi tempat yang nyaman. Katakan nyaman. Tempat kediaman dari Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, yang terakhir, menarik sekali oleh karena Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Roh.
bersekutu dengan Tuhan yang adalah roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini butuh kekuatan Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Bagaimana mungkin kita bersekutu dengan Tuhan dalam hal bukan roh? Harus dengan roh. Berarti kita butuh kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, ini penting sekali oleh karena apa? Penyembahan. Roh Kudus membuat kita tempat kediaman Tuhan. Dia buat kita rapi tersusun supaya kita terus menyembah Tuhan. Amin. Jadi saudara, pertanyaannya begini: apakah engkau sedang bergumul ekonomi keuangan? Biarkan Tuhan membuat rapi tersusun. Atau mungkin hubungan rumah tangga sedang bermasalah? Biarkan Roh Kudus yang membuat kita rapi tersusun. Apakah pertemanan kita sedang bermasalah? Biarkan Roh Kudus yang menyusun dengan rapi, menata ulang, membuat utuh dan lengkap. Hanya dengan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, di dalam unsur menyembah Tuhan itu biasanya selalu ada firman Tuhan, ada doa, dan kemudian kita berbicara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita baca Alkitab, berdoa secara pribadi, ada kepuasan tersendiri waktu kita melakukan itu. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman dan melalui doa. Alkitab berkata bahwa doa itu adalah persekutuan. Kalau saudara baca kamus besar Puwa dan Minta, di situ dikatakan doa adalah permohonan. Doa adalah permintaan kita kepada Tuhan. Jadi minta terus, ya Tuhan, aku datang kepadamu, aku minta tolong. Tiap kali berdoa, ya Tuhan, aku mohon, aku minta tolong. Terus, mohon terus, tolong terus, mohon terus, tolong terus, ya Tuhan. Tapi kalau kita belajar tentang doa, itu bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya Roh Kudus buat kita rapi tersusun. Dia bangun kita menjadi utuh dan lengkap, supaya kita menjadi tempat kediaman Tuhan, di mana kita selalu berserah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Menarik sekali saudara. Bahkan Petrus, seorang rasul yang besar, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nanti dia dipenuhi Roh Kudus, baru kemudian penyembahannya itu tertata dengan mantap. Alkitab berkata, ketika Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, Yohanes pasal 21, dia kembali kepada pekerjaannya yang sebelumnya harusnya Yesus bilang bahwa mulai sekarang jadi tidak boleh lagi kembali jadi penjala ikan, tapi dia balik lagi. Alkitab berkata dalam Lukas pasal 5, mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia. Tapi saat itu pada Yohanes pasal 21 dia kembali. Bahkan dia sudah menangkap tidak banyak lagi, tetapi tinggal sedikit. Tetapi pada waktu Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan itulah titik balik, di mana Tuhan pakai luar biasa Petrus menjadi tempat kediaman dari Roh Kudus. Menarik sekali, Kisah Para Rasul pasal 3, Alkitab berkata, Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus datang ke bait Allah untuk sembahyang, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Pada waktu dia menyembah Tuhan, menjadikan dia tempat kediaman Roh Kudus, berserah kepada Tuhan, mengalir pengurapan, mengalir karunia. Dia lihat seseorang yang sedang lumpuh. Orang lumpuh ini selalu di bait Allah. Di masa Yesus pasti ada dia. Mungkin Yesus sengaja sisain satu orang macam begini supaya ketemu dengan Petrus. Seperti itu. Dan menariknya saudara, Petrus melihat orang ini dan berkata, "Mas, perak aku tak punya, tapi demi nama Yesus berjalan." Orang itu berjalan. Ada apa itu? Itu karena Roh Kudus membuat Petrus menjadi utuh dan lengkap, menjadi rapi tersusun. Dia disettle ulang oleh Roh Kudus sehingga dia menjadi tajam secara ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan saat itu juga mengalami pengurapan kuasa Kristus dalam hidupnya. Orang lumpuh itu disembuhkan, dapat berjalan kembali. Luar biasa. Hal yang sama
terjadi dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus pimpin kita setiap waktu, setiap saat. Biar Roh Kudus mengurapi kita pada waktu kita sebentar menyembah Tuhan, pada waktu kita berdoa. Biar cara berdoa kita tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ada lagi yang mengatakan bless the Lord, oh my soul. Sing like never before. Bernyanyilah seperti tidak pernah. Bernyanyi lebih lagi. Ayo, lebih lagi bernyanyi. Berserah seperti belum pernah kau lakukan. Berserah lebih total, lebih luar biasa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan mengalir bagi hidup kita. Maksud Tuhan supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti yang berkali-kali saya bilang, kita di perjanjian lama mencari Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang perjanjian lama tidak pernah. Alkitab berkata Yesus yang mesti cari kita, Tuhan yang cari. Jadi bukan kita cari Tuhan, kita yang sebenarnya sudah ditemukan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah hilang, kita yang terhilang. Jadi Tuhan cari kita. Tapi setelah kita ditemukan oleh Tuhan, kita sudah dekat dengan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 13 mengatakan bahwa kita sudah dekat, di posisi dekat, paling dekat, cakap. Apa yang paling dekat? Seperti apa dekatnya kita dengan Tuhan? Seperti Yesus dengan Bapa. Begitu dekat, begitulah kita. Nah, karena sudah saking dekatnya, yang paling utama adalah persekutuan. Katakan persekutuan. Untuk bersekutu dengan Tuhan yang sudah dekat posisinya, butuh penggurapan. Bagi kita bersyukur untuk firman Tuhan, bagi teman-teman. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus men-setting kami kembali, menciptakan kami kembali, sehingga kami sekarang adalah pribadi yang utuh, lengkap, sekarang rapi tersusun di dalam Kristus. Roh Kudus membuat kami rapi tersusun, utuh dan lengkap, supaya kami menjadi tempat persekutuan yang nyaman, yang karib, yang akrab, yang intim bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus membuat kami rapi tersusun, membuat kami utuh dan lengkap di dalam penyembahan kami setiap waktu. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Kami sembah Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Kau pujian kami Tuhan. Sembah syukur bagimu Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana, Hosana bagimu pujian, bagimu hormat, syukur Tuhan. Oh, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami sembahkan Yesus. Semua mulai berdoa menyembah Tuhan.